Berdoa mulai. Baiklah, kalau sudah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita akan membuat kesepakatan. Gimana? Istirahat tepat waktu aja ya. Istirahat tepat waktu. Terus ada lagi? Saling menghargai, Bu. Saling menghargai. Tarik nafas. Keluarkan. Lakukan sampai 10 kali. Anak-anak, kalian pasti punya warna kesukaan ya? Sebutkan warna kesukaan kalian. Merah, biru, hitam, ada lagi? Ungu. Nah, coba sekarang kalian lihat roda emosi plastik di depan. Kalian cari warna yang sudah tadi kalian sebutkan itu ada di bagian mana. Itu menunjukkan tingkat emosi kalian. Misalnya ya, tadi yang suka warna merah, yang merah berarti perasaannya sedang mengamuk. Kenapa sih mengamuk? Yang tahu. Apa penyebab gempa bumi? Oke, apa penyebab gempa bumi? Terus ada lagi? Apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi? Apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi? Ada lagi? Kalau tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Apa yang menyebabkan gempa bumi tadi? Atau apa sih yang maka kita akan mendiskusikan? Kita akan mendiskusikan apa sih penyebab gempa bumi dan apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi. Nah, sekarang berarti untuk diskusi kelompok kita berkelompok dulu ya. Dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang visual silakan berkumpul di kelompoknya Angelia ya. Kemudian yang kinestetik nanti bergabung di kelompoknya Rofi dan yang auditory kumpul di kelompoknya Kak. Akan membagikan LKPM dan SPOK sebagai nanti bahan untuk berdiskusi. Jangan lupa siapkan HP untuk alat komunikasi kalian nanti untuk menambah mencari informasi terkait diskusi yang akan dilaksanakan. Sudah jelas? Sudah jelas.
juga lempeng. Beri tepuk tangan buat Rofi dan Adevi. Oke, yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi? Ya, Buka jendela dan pintu. membuka jendela dan pintu. Terus habis itu jangan lupa apa? Gimana? Harus ke luar. Terus apa lagi? Bu? Mencari perlindungan dari reruntuhan. Mencari perlindungan dari reruntuhan. Terus ada lagi? Jika di dalam kendaraan, keluar dari dalam kendaraan. Oke, jika di dalam kendaraan misalnya terjadi di luar ruangan, maka segera keluar dari kendaraan. Ya, begitu tegas lagi tadi kalau misalnya menghindari reruntuhan, misalnya itu tadi masuk ke kolong meja ya, itu salah satunya. Oke, ini Bu Guru jelaskan dulu. Bagaimana sih tindakan sebelum gempa bumi? Jika di dalam ruangan saat gempa bumi, jauhi jendela, pastikan pintu keluar tidak macet dan mencari perlindungan dari reruntuhan. Dampak bagi manusia, dampak bagi hewan, dan dampak bagi tumbuhan. Tugasnya itu nanti kita akan membuat tugas produk, ya. Akan membuat tugas produk nanti silakan berkelompok sesuai dengan minat kalian. Jika kalian suka menulis, silakanlah buat laporan yang tadi sudah kita diskusikan itu dalam bentuk tulisan atau artikel. Kemudian yang suka menggambar nanti membuat laporannya boleh pakai gambar tadi tentang gempa bumi yang sudah didiskusikan tadi, atau yang suka eksis di media sosial nanti kalian mengumpulkan tugasnya bisa dengan menggunakan oke anak-anak. Untuk kegiatan pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang tata surya, nanti bisa dipelajari dulu ya. Saya bacakan. Gempa bumi di Yogyakarta pada Mei 2006 merupakan peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang daerah bumi. Ya. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Dimulai. Nah, setelah selesai mengerjakan proses, Guru minta kalian menuliskan ucapan atau mengucapkan terima kasih terhadap seseorang yang sudah berbuat baik terhadap kamu. Bisa ditambahkan gambar atau menuliskan surat dan diberikan kepada orang tersebut. Silakan ya, dituliskan. Ya, mengucapkan terima kasih terhadap seseorang yang telah berbuat baik kepada kita. Oke, sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kegiatan kita hari ini? Menyenangkan. Terus apa lagi? Seru ya. Terus kira-kira masih ada kesulitan atau tidak untuk mempelajari gempa bumi ini? Tidak. Sudah jelas? Oke, terima kasih. Kalian hebat semua, kalian keren, kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk kita hari ini jangan lupa ya di rumah tetap semangat belajar, rajin belajar, jangan lupa sholat dan berbakti kepada orang tua. Tetap semangat pagi ya. Semangat pagi. Luar biasa. Yes. Baiklah, silakan dipimpin berdoa dulu. Ya, mohon maaf jika selama kegiatan pembelajaran ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang kurang dari guru ya. Oke? Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat merencanakan aksi nyata, mulai dari menyusun RPP
dan pelaksanaan pembelajaran merasa cukup menantang. Karena di sini saya diminta untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang tidak biasa saya lakukan sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya, saya hanya menerapkan pendekatan saintifik dan penerapan 4C, yaitu critical thinking, collaboration, communication, dan kreatif dalam pembelajaran saya. Namun sekarang pembelajaran yang saya lakukan dikolaborasi dengan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang mempunyai minat, gaya belajar, dan profil yang berbeda, ditambah dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional yang memberikan pemahaman dan kemampuan untuk mengelola emosi dan fokus, empati, keterampilan sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Setelah melakukan aksi nyata, saya akan mengkolaborasikan strategi pembelajaran yang biasa saya lakukan yang mengacu pada kurikulum 2013 dan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan strategi pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang bervariasi dan kemampuan kesadaran diri, pengelolaan emosi dan fokus, keterampilan sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran ini sangat berguna di masa datang karena siswa dapat mengembangkan potensi dan bakat serta minat yang dimilikinya. Selain itu, dalam menerapkan kemampuan dan bakat yang dimilikinya, siswa tetap dapat menjaga emosi dalam dirinya atau kesadaran dan pengelolaan emosi dan fokus, mampu berhubungan sosial yang baik, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan atau dalam kondisi yang genting. Rencana perbaikan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru harus memperhatikan strategi pembelajaran dengan baik dan memodifikasi strategi pembelajaran yang biasa digunakan dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional, baik protokol, integrasi dalam mapel, dan rutin. Sehingga tidak hanya kebutuhan kognitif siswa yang terpenuhi, tetapi kebutuhan belajar siswa yang berbeda juga terpenuhi sesuai potensi yang dimiliki, sehingga dapat dikembangkan lagi. Selain itu, dengan memasukkan pembelajaran kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran akan membuat siswa lebih rileks dan tidak tegang selama kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan memasukkan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional.